Halo teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif kemajuan teknologi. Mengapa kita perlu membahas ini gitu ya? Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi sudah berkembang begitu cepat dan begitu pesat ya. Nah, di antara dampaknya selain dampak positif itu ya, ada dampak negatif. Nah, dampak-dampak negatif ini perlu kita pelajari. Nah, pada perkuliahan kita, tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Tujuan yang ingin kita capai melalui pembelajaran daring, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dan mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi. Dampak negatif kemajuan teknologi ini kita bagi dalam 3 hal. Mulai dari keamanan digital, gitu ya, kemudian kualitas hidup, dan yang ketiga dampak negatif dalam bidang ekonomi dan politik. Kita mulai dari dampak negatif dalam hal keamanan digital. Dalam keamanan digital ada 3 hal utama berkaitan dengan dampak negatif kemajuan teknologi. Ini dampak negatif kemajuan teknologi ini ada 3 hal berkaitan di dalam keamanan digital ini, mulai dari serangan dunia maya gitu ya. Serangan dunia maya, yang kedua berkaitan dengan pencurian informasi dan identitas, yang ketiga berkaitan dengan memanipulasi data digital. Kita lanjutkan berkaitan dengan serangan dunia maya. Nah, serangan dunia maya ini adalah jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu atau kelompok atau organisasi yang menarget sistem informasi komputer dengan tindakan berbahaya. Jadi tindakannya ini bisa berbentuk dalam bentuknya itu mencuri informasinya gitu ya, atau mengubah datanya, atau menghancurkan target yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk serangan dunia maya ini ada beberapa hal. Ayo kita pelajari di berikutnya. Bentuk serangan dunia maya kita mulai dari denial of service atau DOS. DOS ini dilakukan dengan menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Gambarannya misalkan server yang seharusnya itu digunakan untuk ujian online gitu ya. Orang yang usil akan melakukan memberikan umpan balik ke server sedemikian hingga yang seharusnya dia bisa melayani untuk ujian online, malahan dia melayani servis yang lain. Di ping misalkan gitu ya, pingnya banyak terus atau yang lain dengan model-model yang lain. Ini contoh denial of service. Jadi biasanya dia akan memberikan suatu servis tertentu gitu ya, servis tertentu sedemikian hingga yang seharusnya itu dia melakukan kerja yang normal gitu ya, dia harus melayani permintaan-permintaan yang dilakukan oleh penyerang. Berikutnya adalah worm. Jadi worm ini perangkat atau program komputer yang dapat menggandakan dirinya, yaitu menggandakan dirinya secara sendiri. Jadi tiba-tiba di komputer itu gitu ya, di komputer itu ada worm yang sebenarnya pas awal dia akan datang misalkan dari internet gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya dia menggandakan diri sendiri tanpa diketahui oleh pemilik komputernya. Jadi worm ini biasanya masuk gitu ya tanpa diketahui oleh pemiliknya.
Ya sebenarnya pemiliknya itu tahu, cuma dia tidak memahami gitu ya. Jadi misalkan ada pertanyaan tertentu di internet, tiba-tiba download. Nah, download ini ternyata dia mengandung bom. Dia nempel dan kemudian menggandakan diri. Menggandakan dirinya sendiri ini dia punya tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ya bisa saja mengambil data pemiliknya gitu, pemilik komputernya itu. Nah, berikutnya adalah berupa virus gitu ya. Virus ini biasanya berupa program menyimpang gitu ya. Menyimpang. Dia disimpan di misalkan flash disk gitu ya. Flash disk tiba-tiba dengan teknik tertentu dia bisa mengkopikan dirinya ke komputer gitu ya. Nah, di flash disk yang sudah kena virus gitu ya, flash disk yang sudah kena virus dengan teknik tertentu dia bisa mengopikan ke komputer tertentu. Ini biasanya virus. Setelah terkopi nanti dia akan memberikan efek, misalkan aja ada filenya yang disembunyikan. Jadi dia menyimpangnya itu ada menyimpangnya gitu ya. Jadi menyimpang. Kalau worm tadi itu dia menggandakan dirinya sendiri dengan maksud tertentu. Jadi yang akhirnya komputernya itu jadi lemot misalnya. Nah, ini tapi kalau virus biasanya langsung ke file-file. Nah, ini akan menyimpang gitu kalau virus. Nah, yang berikutnya ialah Trojan gitu ya. Nah, Trojan ini biasanya dia datang secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Sembunyi-sembunyi misalkan aja kalau ada yang kebetulan menggunakan crack gitu ya. Jadi di crack ini dia sebenarnya membantu untuk softwarenya bisa jalan gitu ya. Tapi ketika crack ini disisipi aplikasi tertentu gitu ya. Nah, gambarannya ya semacam itu. Jadi disisipi kemudian nanti dari sisipan itu menyerang ke aplikasi atau software dari komputer yang ada yang tadi dipakai gitu ya. Ini gambarannya gambaran Trojan. Nah, keempat ini bentuk-bentuk serangan dunia maya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pencurian informasi dan identitas. Mungkin teman-teman pernah memperhatikan gitu ya atau mendapatkan contoh semacam ini. Di gambar ini gitu ya ada website, contohnya ini ada mereknya nggak apa-apa lah ya, Bukalapak gitu ya. Jadi dia melakukan proses membuat website gitu ya dengan tampilan sama persis gitu ya, hanya alamatnya berbeda. Tujuannya apa? Dia sedang akan mencuri informasi dan identitas dari target. Jadi ketika target ini memberikan username dan password ini gitu ya, dia nanti biasanya akan kok bisa login gitu ya. Jadi tapi dengan selanjutnya tidak bisa login ini, username dan password itu sudah disimpan oleh penyerang gitu ya. Username dan password ini sudah disimpan, kemudian dia dipakai dan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ini contoh pencurian informasi dan identitas. Jadi baru mencuri ininya. Setelah itu misalkan dia login ke website yang aslinya, kemudian kalau di sana ada uang atau koin atau uang di Bukalapak itu ada uangnya gitu ya, dia akan dipakai di sana. Nah, ini dari pencurian informasi dan identitas, maka nanti akan mengambil data-data yang berbahaya gitu ya. Nah, selain misalkan contohnya ini, ada kalanya juga kita harus hati-hati berkaitan dengan ya misalkan informasi kartu kredit. Mungkin yang sudah punya kartu kredit gitu ya, kan ada beberapa hal informasi mulai dari nomor kartu kredit, kemudian ada
si Vivi gitu ya, dan ada tanggal expirednya itu ya. 3 informasi ini informasi penting dalam kartu kredit. Ketika ada orang yang mampu mengambil ini gitu ya, kita bisa beresiko gitu ya, kredit atau kita kena tagihan kredit, padahal kita tidak menggunakannya. Ini namanya pencurian informasi dan identitas. Jadi baru ini dicuri gitu ya, kemudian ya resikonya ya tadi bisa kalau kartu kredit ya kartu kreditnya itu kita kena kreditnya gitu ya, tapi kita tidak pakai itu ya. Nah, ini resiko-resikonya. Makanya harus berhati-hati ketika berinteraksi dalam dunia online ini. Gitu ya. Ini selanjutnya berkaitan dengan manipulasi data digital. Ada kalanya kita harus berhati-hati berkaitan dengan informasi semacam ini, misalkan KTP kita difoto gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati. Ada kalanya ada yang melakukan perubahan data. Jadi memanipulasi bisa merubah data gitu ya. Datanya misalkan ini ada foto, ada KTP gitu ya. Fotonya diganti gitu ya. Semacam ini. Ini dipakai gitu ya, dimanipulasi. Kalau ini foto dia ada juga manipulasi ini, memanipulasi data dari yang ada di website misalkan. Nah, ini juga berhati-hati ketika ada resiko-resiko semacam ini gitu ya, manipulasi data digital. Nah, kita lanjutkan ke dampak kedua, yaitu berkaitan dengan kualitas hidup. Dalam kualitas hidup ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Mulai dari lingkungan hidup, masalah mental, dan masalah produktivitas kerja. Yang pertama, dampak negatif dengan lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup, dengan banyaknya teknologi-teknologi yang berkembang, ada kalanya akan muncul sampah sampingan. Jadi sampah sampingan ya, server ya banyak, nanti ada misalkan server-server yang sudah dipakai atau mungkin keyboard atau yang lain, ini jadi sampah sampingan gitu ya. Nah, ini dampak negatifnya ya semacam ini sampah-sampah sampingan dari teknologi. Selanjutnya berkaitan dengan masalah mental. Ada kalanya seorang dengan kemajuan teknologi bawanya gadget ya, bawanya gadget ke suatu rapat atau suatu di sana ada pertemuan gitu ya, pertemuan bareng-bareng bawanya gadget, sudah ada pertemuan ya tetap bawa gadget gitu ya, tetap memegang gadget dan tidak ada diskusi-diskusi dengan pertemuan itu gitu ya, mahan ya megang gadgetnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati gitu ya. Megang gadgetnya, buka Facebook sendiri gitu ya, WA-an sendiri. Nah, ini repot. Maka harus berhati-hati ketika kemajuan teknologi malah jadi antisosial gitu ya. Yang harusnya kita misalkan jalan di jalan ya, harusnya bisa menyapa dan lainnya, malah sambil gadgetan misalkan ya, sambil buka WA, nah ini harusnya tetap menjaga bagaimana agar hubungan sosial tetap jalan gitu ya, teknologi itu tetap bisa dipakai dengan baik. Berikutnya, ada kalanya kita akan kecanduan dengan, bukan kita lah ya, tapi mereka gitu ya, kecanduan tertentu gitu ya, kecanduan tertentu, salah satunya misalkan game online. Orang mahan cenderung dia di rumah aja atau di kos aja, ternyata dia kecanduan game online misalnya. Nah, ini dan masih banyak masalah-masalah mental yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi itu. Berikutnya,
dampak negatif berkaitan dengan masalah produktivitas kerja. Ada kalanya kita kerja menggunakan personal komputer gitu ya, yang harusnya dipakai untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang kerja gitu ya. Ternyata dari PC kan bisa buat internetan, mungkin ada buka Facebook, buka berselancar yang lainnya. Nah, ini yang seharusnya itu dipakai untuk bekerja ternyata dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Biasanya ya ketika di perusahaan itu akan mengatur gitu ya. Mengatur agar hanya PC ini hanya dipakai untuk kerja. Dengan caranya ya misalkan internetnya yang dia set agar tidak bisa buka Facebook misalnya. Tapi untuk diri sendiri pun ya itu memang harus dijaga gitu ya. Saatnya kita membuat misalkan mengatur agar membuat skripsi gitu ya. Kalau tidak diatur ya malahan jadinya browsingan, Facebookan. Nah, repot kalau semacam ini. Ya memang harus kita sendiri yang menjaga bagaimana caranya agar produktivitas kerja tetap bagus gitu ya, walau dengan adanya teknologi. Yang ketiga, dampak negatif dalam hal bidang ekonomi dan hal yang perlu kita antisipasi dalam kemajuan teknologi ini. Dengan adanya teknologi-teknologi baru, ada kalanya jadi pembunuh pekerjaan yang ada, gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu sampingan lah ya, sampingan. Ketika sebelumnya muncul ada teknologi Grab, teknologi ojek online, gitu ya. Maka yang mau nggak mau di situ akan banyak pergulatan, gitu ya. Semacam ini ada demo-demo dan lainnya. Ojek offline-nya jadi terancam gitu ya. Tapi ya mau nggak mau memang semacam itu ya perkembangan teknologi ya ada halnya semacam itu ketika ada misalkan aja marketplace online gitu ya. Ya mau nggak mau akan banyak yang bergeser gitu ya. Walaupun ya tidak secara serta-merta yang offline itu akan mati gitu ya. Tapi ya dia mau nggak mau harus bersaing. Nah, maka ya tapi ya itu tidak masalah lah ya, itu tidak masalah. Maka ya mau nggak mau dua hal ini harus bersaing. Saya kira itu saya Subhan dari jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNES menyampaikan terima kasih telah mendengarkan materi berkaitan dengan dampak negatif kemajuan teknologi. Terima kasih.